Kedengaran jelas suaranya? Alhamdulillah. Yuk kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang baik, di bulan suci, dalam kegiatan yang baik, insya Allah juga bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang sudah hadir. Masya Allah, terima kasih waktu dan kesempatannya. Di saat mungkin ada yang masih berbuat yang Allah tidak suka, ini mau rela nyampe ke sini. Ya, pilihan Allah, alhamdulillah. Karena kalau Allah nggak mau kita nyampe sini, gampang sekali. Dibikin kunci motornya hilang, atau yang motornya hilang juga ada, orangnya hilang juga ada. Ya, ada yang orangnya ada, imannya yang hilang. Ini lebih bahaya. Karena ya, bedanya manusia dengan selain manusia, hewan contohnya, kan cuma tambahannya satu ada iman, dua ada akalnya aja. Ya. Kok, tapi kan masih ada akalnya kita. Akal nggak pakai iman teh. Power ya. Yang pada ngerugiin negara nyampe triliunan kan. Ada badannya, ada jasadnya, ada akalnya. Ya gitu, kalau ada maling bodoh. Malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh, kata maling. Ya. Lihat orang bodoh, kalau orang jahat, kalau bodoh masih belum tentu berhasil. Jangankan nyalakain orang, nyalakain ayam aja nggak berhasil. Yang repot kalau yang jahat sendiri, yang nyolong sendiri, yang lapar jutaan rakyatnya. Nah ini dia ya. Kumaha deui atuh ya, istilah lah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan hidayah. Bismillah. Nah, sumbernya salah satunya hawa nafsu. Makanya temanya saya lihat di poster waktu kemarin, judulnya kiat menjaga hawa nafsu. Kenalan dulu sama hawa nafsunya ya. Kata Quran hawa nafsu itu gimana? Silakan lihat Quran surat ke Sod. Surat Sod itu surat ke-38. Setelah As-Saffat, sebelum Az-Zumar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifah. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah fil ard, di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'. Janganlah, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti apa yang jangan ikuti, al hawa, yaitu hawa nafsu. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah, dengan karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Jadi hawa nafsu menyesatkan dari jalan Allah. Di ayat yang lain, contoh di surat ke-42 Asyura ayat ke-15-nya. Falidzalika fad'a wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwa'ahum. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Disuruh jangan, ya. Selain itu, kita ambil 3 ayat aja ya, padahal banyak. Di Quran surat 12 Yusuf di ayat ke-53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi
Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan, ini kata Nabi Yusuf ya. Selevel Nabi pun menyatakan diriku tidak bebas dari kesalahan. Walaupun diampuni ya, sehingga para Nabi itu masuk. Karena sesungguhnya manusia juga Nabi itu. Dan manusia pasti punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu rotum bisu, yaitu selalu mendorong kepada kejahatan. Ya, jadi bukan nggak boleh, nah pasti ada, karena nggak ada nafsu kita nggak mau makan, tidak mau menikah, nanti berarti jika tidak ada pernikahan seplanet bumi tidak akan ada orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, orang-orang hebat ya. Tapi ya dikendalikan. Kenapa? Karena kalau tidak dikendalikan mendorong kepada kejahatan. Kalau mau jujur, masalah kita tuh kebanyakan ya mulainya dari nafsu. Nafsu pengen kaya, terus nggak sabar pengen ikhtiar, judi, hancur, rungkat, ya. Pengen viral, dikira itu kebahagiaan, terus akhirnya nggak sabar untuk berprestasi. Kan jalur untuk dikenal orang, kalau pengen kenalin orang ada jalur prestasi, ada jalur sensasi, ya. Dengan sensasinya ya banyak yang tergelincir. Sedangkan ya salah ngomong sedikit aja ada yang bisa membuat dikurung, di penjara. Apalagi sengaja berbuat salah. Jadi ini lawannya ya, lawannya. Dan alhamdulillah kita udah dikasih panduan ya. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berarti memeranginya gimana tuh? Alhamdulillah alat yang pertama yang insya Allah semua punya dan bisa mengaksesnya, satu syariat, dua akal. Kok kan ada yang tidak berakal, makanya yang tidak berakal tidak dikenakan syariat. Ya, ya orang, ya mohon maaf, yang hilang akalnya dia tidak wajib sholat lagi. Ya, makanya ketika alatnya tadi dua, satu syariat, dua akal. Kan ya, kayak misalkan banyak sekali pertanyaannya, kok boleh nggak sebetulnya orang tua nasehatin pernikahan anaknya? Pertanyaannya balik lagi, nasihatnya sesuai syariat atau enggak? Ya, kalau ternyata nasihatnya malah aneh-aneh, ya berarti tidak wajib diikuti. Ya. Kalau nasihatnya sesuai dengan syariah dan dinasehati gara-gara rumah tangganya belum sesuai dengan syariah, ya wajar harus diikuti. Seperti itu, ya. Sama ya akal bisa mikir mana baik mana buruk. Makanya seketika belum ada akalnya, anak-anak ya belum wajib ikut syariat juga, belum wajib ikut aturan. Sama atau rumus yang paling sederhananya kata Imam Ibnul Qayyim, kira-kira mana yang hawa nafsuku, mana yang paling disukain sama hawa nafsu kamu, nah itu yang dijauhin. Ya. Banyak sih nasihatnya, tapi memang sederhananya seperti itu. Kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Al-Hikam, milihnya berarti gini, kira-kira kalau kamu ngelakuin itu terus mati pas lagi begitu, Allah suka atau enggak? Husnul khotimah atau enggak? Ah udah kayak gitu ya. Jadi mikir laginya gitu, godaannya pasti ada. Godaannya pasti ada. Makanya di hadis riwayat Imam Muslim kan aqamakola Rasulullah SAW bersabda yang maknanya setiap anak Adam itu pasti ada kena kebagian berzinanya. Mata itu berzina dengan ngelihat yang nggak boleh. Ya, mulut berzina dengan ngomong yang ya gibah, ya julid dan yang lain-lain. Tangan berzina, kaki berzina pergi ke tempat yang Allah tidak suka. Tapi kemaluanlah yang menentukan ia benar-benar melakukannya atau tidak. Ya sebetulnya zina mata ada, zina hati ada. Tapi memang finalnya tuh sampai benar jadi atau enggaknya, ya tadi di farjinya ya. Jadi nggak lolos semuanya, karena kalau nggak ada kayak gitu ya nggak terlahir orang-orang soleh, tidak ada pernikahan. Ya. Berarti satu, hawa nafsu itu ngalangin kita dari sukses, dan kalau ngalangin dari sukses, kita semuanya pengen sukses. Di dunia mau sukses, di akhirat mau sukses. Maka saya, karena kalau di sini biasanya dampingin AA, terus biasanya kalau ketemu di bawah, namanya ketemu guru pasti minta nasihat. Ini nasihat yang beliau berikan dari pertemuan yang sebelumnya di Istiqlal. Beliau bilang kayak gini, 3 hal yang kalau manusia punya ini, pasti insya Allah sukses dunia akhirat. Ya. 3 hal yang kalau manusia memiliki ini pasti sukses di dunia wal
akhirah. Waktu itu nyampe ini cuma 2 menit, kita akan ubah jadi 1 jam ya. Karena saya pas begitu pulang jadi bahan pikiran, kenapa 3 itu? Oh ternyata ada dalilnya yang ini, oh ternyata bahasan yang ini ya. Bismillah, 1, 2, 3 dulu lah ya, ada yang udah kepalang story soalnya, jadi kalau kepotong panjangan gak enak. Story cuma 1 menit soalnya ya. 1 katanya, penuntut ilmu sejati dan benar-benar diamalkan ilmunya. Ya, 1 itu. Yang kedua, pendek 1 kata, zuhud. Zuhud itu apa? Dan emang kenapa kalau nggak zuhud? Kita bahas nanti. Yang ketiga, orang yang punya kemampuan untuk tahu kekurangan diri sendiri. Ini ilmu paling mahal. Ya. Orang yang punya kemampuan untuk tahu kekurangan diri sendiri. Kita kadang baru tahu kita punya kekurangan tuh harus berantem dulu sama orang. Ya. Kalau kita bisa tahu kita punya kekurangan tanpa harus gelut dulu sama orang, ini Masya Allah. Yuk satu-satu dikupas. Yang pertama, nuntut ilmu dan juga tentu harus diamalkan ya. Karena kalau nuntut ilmu rajin sering nggak diamalin, kata Imam Syafi'i, seperti seekor keledai mengangkut sekarung buku yang nggak jadi apa-apa, jadi capek weh. Ya. Padahal bukunya kalau dibaca sama orang, sama manusia, bisa bikin dia punya kemampuan yang orang lain nggak punya. Kalau kita punya kemampuan kayak gitu, rebutan orang pengen kerja sama kita, pengen urusan sama kita, ya. Tapi karena ini keledai yang bawa, nggak bisa dibaca, ya nggak jadi apa-apa. Keledainya nggak jadi sarjana, buktinya. Ya, belum pernah lihat keledai di wisuda soalnya. Padahal di Konoha bisa beli kunci jawaban. Iya. Baik istilah, ya. Masalah kemanusiaan terbesar kok ilmu. Apa benar? Bukannya kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Oh enggak, itu dia balik lagi. Yang lebih bahaya nggak ada ilmu atau nggak mau nyari ilmu. Oh nggak ada ilmu, ada tuh yang masih bisa lulus. Iya sih, ada yang bisa beli ijazah, ada yang bisa beli kunci. Bapak mau tiba-tiba S3 juga bisa. Ya. Tapi akhirnya nggak punya kemampuan. Terus gimana? Ngelamar kerja, nggak ada kemampuan, nggak ada keterampilan, nggak keterima. Sekalinya keterima, sebulan pecat, sebulan pecat. Akhirnya nggak punya pemasukan, Pak, jatuh kepada kemiskinan. Nggak ada pemasukan, bingung mau beli makanan apa, nggak sanggup beli, jatuh kepada kelaparan. Akhirnya lapar, tidak didampingin iman, nyuri, kriminal. Awalnya apa? Nggak mau ilmu, nggak mau ilmu. Maka cik atulah yuk, bismillah. Oke, ilmu. Gini ya, kita juga, ini renungan, kalau mungkin di sini ada yang kuliah, atau punya anak yang sedang kuliah, perhatikanlah kadang, ketika lulus, anak-anak yang baru lulus itu lebih sibuk ngapain? Nyebar CV biasanya. CV-nya diperbanyak, sehari nyebar ke 20 perusahaan, lupa ada sesuatu yang harus ditingkatin selain CV. Dirinya punya kemampuan apa? Padahal dia kuliah kan biar punya kemampuan kan. Yang dikejar bukan kertas ijazahnya doang kan. Karena pun tadi ya, kalau kenal seorang ini fotografer, seumur hidup nggak pernah ngelamar kerja, yang dia tahu setiap hari cuma ningkatin kemampuan dirinya, terus ikut baca buku, ikut seminar, pokoknya sampai akhirnya dia di tingkatan punya ilmu, punya kemampuan yang orang lain nggak punya. Ahli, benar-benar ahli di bidang itu. Karena ya udah dia nggak pernah ngelamar kerja, setiap hari ahli. Kalau udah ahli kan, satu orang jadi kliennya, akhirnya jadi repeat order. Dia cerita ke teman-temannya, akhirnya jadi terdapat rekomendasi. Terus begitu terus membangun nama baik karena memang ya sudah berdedikasi. Akhirnya apa? Waktu itu ada yang mau nikahan, Pak, saya mau nikah, Pak. Tolong difoto. Kapan, Mbak? Insya Allah bulan depan. Aduh maaf, jadwal saya motret penuh sampai 3 bulan lagi. Oh ya udah saya nikahnya 4 bulan lagi aja Pak. Yang penting Bapak yang moto. Tuh, untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calon Bu. Dia punya sesuatu orang nggak punya. Karena ini menitip ke yang masih punya anak-anak masih sekolah. Dulu diwasiati oleh guru juga bilang kayak begini. Dek, nah keras ya sama diri kamu sendiri. Karena kalau kita keras sama diri kita,
nanti dunia yang datang dengan lembut, bahkan bertekuk lutut itu di hadapanmu. Tapi kalau misalkan kamu lembek sama dirimu sendiri, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga nggak bikin PR, nggak bikin tugas, nggak belajar, nggak ngapalin. Ujian nanti gimana? Kan bisa beli kunci. Lembek. Nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kalian. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Ajib ya. Kak, yuk istilah investasinya. Kan kadang kita kebalik ya tadi, sibuk ningkatin lamaran. Masalahnya, kok kita nggak kepikiran, itu perusahaan kan emang beneran nyari karyawan. Tapi kan mereka punya kriteria dong, aku pengen yang begini. Ya jadilah begitu gitu. Jadi ketika sama jodoh juga begitu kan. Kita kalau tertarik sama perempuan misalkan, gimana caranya? Kadang lebih sibuk mikirin, gimana ya caranya dia naksir, minjem jaket temen, nyanyiin lagu, udah mah pales. Ya. Padahal kan hatinya si dia tidak dibulak-balikan oleh itu. Maka terus gimana? Itu orang, wanita sesoleha itu, atau misalkan laki-laki sesoleh itu, sukanya sama orang yang kayak gimana? Oh gitu, maka jadilah aku seperti itu. Jadi sibuk melayakan diri di hadapan pencipta jodohnya. Sudah dianggap layak, bismillah. Ingat gak rumus jodoh? Cepat atau lambat, pasti ketemu. Paling cepat di dunia, paling lambat di surga. Pertanyaannya satu, emang kita mati ke surga? Nah kadang ada yang rela ngelepas surganya demi dapat pacar di dunia, jodoh di dunia. Ya udah deh nggak apa-apa dah, aku dipacarin sama dia, yang penting dia mau sama aku. Ya udah deh aku nggak apa-apa lepas kerudung, yang penting dia mau sama aku. Jangankan si pacar naksir, satu dunia naksir Allah benci juga kita yang repot. Jangankan ngadepin hukuman di neraka, boro-boro dia mau nanggung dosanya, ketemu yang lebih apa ya, muda dan lain-lain juga bisa jadi pindah dia. Ya. Maka enggak tuh kok, saya udah bertahun-tahun sama dia nggak pindah-pindah. Ya karena yang lebih cantiknya nggak mau sama dia, jadi dia belum nemu cadangan, lah ya. Enggak lah kayak gitu ya. Tapi istilah, jangan salah fokusnya ya. Jangan salah fokusnya. Cepat atau lambat pasti ketemu. Oh gimana? Yang meninggal masih kecil kena ledakan di Palestina. Ya pasti ke surga berarti. Mana di surga Allah jodohnya. Pengen apa aja dikasih. Terus tiba-tiba minta, aduh aku pengen ada pasangan yang mendampingiku. Bidadari standby. Ya. Walaupun tujuan utama, makanya para Allah sepakat nikmat terbesar nanti di surga itu justru bukan bidadarinya. Tapi bisa melihat wajah Allah. Ya. Terus akhirnya kita kayak gimana nih? Remehin gitu aja ilmu teh jadi sekedar ya. Sebetulnya ilmu apa aja sih ya? Gak melulu ilmu kajian. Gak melulu ilmu kajian atau ilmu agama. Ya silakan kok. Karena ada orang pun kok saya teh ngaji teh ngantuk ya Allah. Tapi giliran dagang mah ayo udah siap dagang, ayo jago jualan. Maka ya udah atuh. Bisa jadi dengan kejagoannya dia dagang, bisnis, dia dapat uang yang bisa bangun panti, yang mungkin seorang guru PAUD ngajar 30 tahun belum tentu bisa bangun masjid, belum tentu bisa bangun panti. Ya. Maaf alarmnya bunyi. Alarm Tayun enggak minum obat ini teh. Ya. Maka silakan, kalau dibilang kan sahabat Nabi juga kalau bisa mah pengennya nimbrung sama Nabi 24 jam. Enggak tuh, ada yang disuruh ke medan perang, ada yang disuruh nguasain bisnis. Ya. Jadi silakan mangga ya. Kok gimana ya, kok kalau berarti apa kayak gitu saya harus kajian tiap hari nggak kerja? Enggak, silakan kamu dokter, sok we dokter mangga. Yang penting yang wajib-wajibnya dijaga, terus nggak ngelanggar aturan syariat. Ya. Nah emang yang lebih ngaji itu insya Allah memang dia lebih nggak pengen, lebih nggak mau untuk yang ngambil riba dan yang lain-lain karena tahu hukumnya. Tapi ya bismillah, misalkan dia ilmunya saya di dokter kok gimana tuh udah kepalang kuliah. Ya udah sok mangga terusin. Yang penting jangan dilepas yang wajibnya, terus dijaga juga. Jangan melanggar aturan-aturan Allah. Mangga silakan. Ya.
Masa kejayaan itu, alhamdulillah. Jadi cepat atau lambat pasti ketemu kalau jodoh. Atau gini rumusnya, jangan kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha, soleha dulu nanti Allah kirimkan yang soleh. Nah, suka katuker kan kita, ya. Sekarang Indonesia 1:4 laki dan perempuannya, ya. Dan tidak semuanya ingin punya 4. Ada yang pengen punya 4, yang 4-nya nggak mau sama dia. Ya. Dan walaupun pernah nemu satu hadis disebutkan bahwa nanti di hari ujung yang mendekati hari kiamat ada harinya 50 kelahiran, 50 wanita. Jadi ada harinya nanti 1:50 laki-laki 1, 50 perempuan. Coba bayangin coba. Udah sama perempuannya 50, lelakinya hiji, nggak suka sama cewek lagi laki-lakinya. Itu zaman kayak gimana nanti ya saya baik. Maka alhamdulillah lah syarat ke surga nggak harus punya jodoh ya. Ya kalau syarat ke surga harus punya jodoh gimana yang mohon maaf korban-korban kena ledakan di Palestina, di negara-negara yang konflik terzolimi. Maka itu dia satu ya, bicara tentang ilmu. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Allah angkat tinggi derajat orang yang punya ilmu. Ya udah yuk bismillah. Ilmu apapun, mangga. Ilmu apapun. Nanti karena kalau enggak dunia yang datang dengan keras kepada kita, hantam kita. Kalau enggak ada kemampuan. Dengan ada kemampuan itu, kan pernah dengar enggak ada orang yang saking ahlinya dia di bidang itu, jadi orang tuh mohon-mohon ke dia, Pak tolong Pak kerjain Pak, saya enggak mau. Kalau misalkan ahli dekorasi ya desain interior. Kalau enggak Bapak yang desain, saya enggak mau. Bapak minta berapa sih? Saya bayar. Kalau udah benar-benar ahli makan gitu. Guru kita misalkan coba AA. Atau siapa misalkan, tokoh misalkan Ustadz Adi. Kalian tahu berapa undangan permintaan kajian masuk ke handphone beliau atau adminnya? Kalau kayak Ustadz Adi sehari bisa 300 permintaan. Diterima semua, emang cukup sehari 24 jam 300 lokasi kajian? Kan sebetulnya nggak mungkin. Tapi coba sok, di saat di dunia keartisan, punten mohon maaf, ada yang nyampe mohon-mohon, tolong terima saya di acara ini. Kalau nggak saya Ramadan nggak ada acara, gimana ngasih makan anak-anak? Segitunya tuh. Sedangkan kemampuannya misalkan, ya apa ngelucu, ternyata banyak yang lebih lucu. Nah kan ini pusing dia. Dikejar. Punya ilmu. Udah bicara mulia juga kan, ada minimal ada 3 kemuliaan dalam Quran. 1 Quran surat 3 Ali Imran ayat 26. Qulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapapun yang dikehendaki, Allah hinakan siapapun yang dikehendaki. Jadi 1 mulia itu dari Allah. Ayat yang keduanya Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Oh, jadi mulia bisa dengan takwa. Yang ketiga cara mulia tadi surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu dinaikkan beberapa derajat di hadapan orang-orang lain, ya. Ya, itu ilmu ya, penuntut ilmu dan mengamalkannya. Bahkan orang sholat, ada orang sholat 5 menit, yang satu lagi juga 5 menit. Sama-sama 5 menit. Tapi yang satu, ya sudah, lisannya mah apal. Tapi arti Al-Fatihah nggak tahu, arti bacaan ruku nggak tahu, arti bacaan duduk di antara 2 sujud nggak tahu. Badan we gerak gitu. Nggak semua pikiran kemana-mana. Ya. Yang satu lagi, sama 5 menit sholatnya. Tapi arti bacaan Al-Fatihah tahu, fikihnya tahu. Ini kalau misalkan duduk di antara 2 sujud bacaannya ini tahu. Dia misalkan pengen iftitah ya setelah Allahu Akbar takbiratul ihram. Oh dia tahu nih pilihannya bisa yang Allahu Akbar kabiro atau juga Allahumma ba'id baini. Dan ini yang ini adanya di hadis yang ini. Tahu ilmunya gitu benar-benar ya. Salatnya sama-sama 5 menit, tapi kan beda di sisi Allah. Pahalanya lebih gede orang yang salat dengan ada ilmunya. Ini untuk
mengcounter, karena ada yang bilang gini, kok tapi kan makin tahu banyak ilmu, makin banyak nggak bolehnya. Jadi mendingan nggak usah tahu gitu cenah. Orang makin tahu itu dia beda. Sholatnya orang yang benar-benar tahu ilmunya, sama sholat yang udah badan gerak, badan mah gerak-gerak, tapi zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, subuhnya 5:30. Andalannya kuliah kulhu. Sekalinya ganti ina atau ina. Ya Allah. Sekalinya sholatnya panjang, sujudnya lama di rakaat ketiga. Orang udah husnuzon, khusyuk banget ya dia. Padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri nih? Ya Allah. Terus kita pengen ke surga gitu pakai amalan yang kayak gitu. Sedangkan Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, dosanya 1. Maka kan perlu percepatan gitu. Oke, ibadah kita 24 jam, saya harus kerja. Bahkan di luar sana kan ada yang kerjanya dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah Isya belum pulang-pulang. Dan gak bisa milih karena mau gak mau, yatim piatu, dan dia anak sulung dari 6 bersaudara. Adik-adiknya masih sekolah, gak punya pilihan. Tapi dengan dia bismillah yuk tahu ilmunya. Bisa jadi sholatnya dia yang 5 menit sama sholatnya kita yang 10 menit. Gede-gedean pahala dia. Ya. Jadi bismillah ya. Ke ilmu. Tadi yang kedua apa? Zuhud. Zuhud ini ditanyakan oleh sahabat Nabi terkait bagaimana agar aku dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Nabi menjawabnya, izhad fid dunya yuhibbukallah, idhad ma fi indan nas, di sebagian lain aidin nas, riwayat yang lain yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan dunia, kepada dunia, kau akan dicintai Allah. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada. Kalau indan nas di sisi manusia, aidin nas di tangan manusia, sejalan lah ya, tidak beda makna ya. Maka yuhibbukan nas, kamu akan dicintai oleh manusia. Kok entar dulu tadi zuhudnya apa? Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Contoh, nanti misalkan pergi ke mall, nemu jam tangan 5 miliar. Percaya Pak, ada jam tangan 5 miliar? Insya Allah ya, ada yang beli lagi. Terus ternyata kita punya saldo 5T, tapi halal, nggak korupsi ya. Nggak, bagi orang yang punya 5T jajan jam tangan 5M murah nggak? Sama kayak punya duit 5 juta jajan 5.000 loh itu. Ya. Maka, tapi kalau orang, bismillah mudah-mudahan zuhud, dia mikir nih. Ntar dulu ini manfaatnya bagi akhirat saya apa ya? Manfaatnya bagi akhirat saya apa ya? Kalau gara-gara ini saya malah jadi ribet. Biasa jalan nggak peduli, gini aja jalan bebas. Sekarang gara-gara bawa jam tangan jadi jalannya tuh tengkleng berat sebelah. Takut kepentok tembok. Giliran meeting sama orang tangannya kudu ditaruh depan. Gitu. Lucu atuh jam tangan teh. Jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35.000. Kan emang kecepatannya beda. Sama. Apa jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Itu ruksak Pak, ngapain dipakai? Mobil kan saya paham ya, mobil 5M sama mobil second 100 juta, pasti kencengan yang 5M. Jam tangan. Ya itulah kerennya manusia ya. Kalau ini malah bikin saya malah jadi, aduh, ya udah jangan. Ya, apalagi latihan puasa mah tuh. Di luar Ramadan juga ya. Kalau kita misalkan puasa Nabi Daud, kan paling tinggi yang buat yang sunnah Nabi Daud ya. Ini mah testimoni dari orang yang udah ngamalin puasa Nabi Daud ya. Beliau bilang kayak gini, apa kaitannya sampai bisa ngendaliin hawa nafsu? Kita kan coba bayangin manusia hidup dengan selalu ngikutin hawa nafsunya. Oh kan apa bedanya sama hewan nanti? Lihat kira hewan kalau lagi musim kawin, lihat lawan jenis langsung diserang tuh. Karena kita mah punya adab, punya ini, jadi oh enggak, datengin ayahnya, halalkan dulu. Ya. Maka orang puasa Nabi Daud, kata orang yang udah pada ngelakuin, beliau bilang kayak gini, nanti kalau kalian puasa Nabi Daud, akan ada harinya, kalian lagi puasa,
ke teman kalian ulang tahun raktir. Giliran gak puasa gak ada yang raktir. Kenapa jadi bahas kayak gitu cek saya teh? Beneran. Nanti secara nggak langsung lama-lama kita tuh jadi nganggep makanan teh sama weh. Anggaplah kita batalin puasa demi ikut traktiran itu. Kadang emang makanannya cocok, begitu nyampe, naon kurang asin, bawa bon cabai sendiri, atau buat apa mending masak di rumah. Anggaplah ternyata dia nggak ikut traktiran, nyampe rumah, meskipun kebayang, aduh tadi makan steak di sana, nyampe rumah makan nasi pakai telur, sama aja kenyangnya. Jadi akhirnya dia nanti nyampe di satu titik, ternyata daging sama tempe bedanya cuma 5 cm di lidah. Kalau cadel 3 cm berarti. Ya. Begitu ketelan, kenyang makan roti, kenyang makan daging sama tempe beda nggak? Sama kan, kenyang juga. Beda rasanya cuma di lidah. Apalagi keluarnya, sama-sama bau. Nggak ada orang, Pak ini kenapa makanan mahal begini Pak? Oh iya nanti keluarnya wangi kok. Enggak, asli bau kene. Maka lama-lama ngelihat makanan itu jadi biasa. Nah, kendalanya orang yang puasa Nabi Daud, susah sahur. Ramadan makan kita gampang bangun sahur ya. Kalau nanti udah 6 bulan setelah Ramadan, siapa orang sengaja bangun tengah malam jam 3 rame-rame? Sampai ada yang bikin acara televisi, ada orang pakai bawa beduk keliling kampung. Susah. Jadi kadang tantangan bagi mereka harus siap, malamnya udah niat puasa, tapi nggak sempat sahur, besoknya tetap puasa. Ternyata ntar terus sebulan, 2 bulan, enggak, tuh tetap kuat-kuat juga. Sampai akhirnya dia di titik di mana sahur nggak sahur sama aja. Tapi kenapa dia tetap sahur? Karena tahu, kata Nabi, di sahur itu ada keberkahan. Jadi kalaupun bangun sahur, dulu orang bangun sahur biar supaya kuat dong puasanya. Jadi makan sebanyak-banyaknya. Padahal tetap aja zuhur tuh udah lapar lagi. Tapi kalau sudah nyampe di tingkatan itu nanti dia sahur. Yang penting dapat berkahnya. Adanya air, pisang-pisang, kurma-kurma, dan secukupnya. Karena kalau misalkan ternyata bangunnya jam, misalkan subuh 4.30 ya, dia bangun 4.15. Kan tuh pilihan tuh. Tinggal 15 menit, mau tahajud, mau sahur. Harus pilih salah satu, nggak mungkin dua-duanya. Kecuali tadi tahajudnya 2 rakaat, kuliah kulhu lagi. Ya. Akhirnya dia milih, yaudahlah, segelas air putih aja, mungkin ada jeruk, yang kurma 1 kurma, sisanya sholat, lumayan dapat 24 rakaat mah, 24 rakaat, 6 rakaat, kalau sholatnya pendek-pendek. Ya. Jadi akhirnya lama-lama mandang, makan biasa aja. Ketika udah ngelihat yang penting bagi dirinya, makanan kan penting kan bagi kita kan. Ketika ngelihat yang penting bagi dirinya biasa aja, lama-lama ngelihat lain juga biasa. Mobil, kaleng, etamah. Ya. Bukan, tapi nggak ngeremehin, tapi dia sadar bahwa ya emang mobil teh terbuat dari kaleng, dipakein kaca, dipakein plastik, dipakein karet, jalan. Fungsinya apa? Nyampe. Tahu sendiri Jakarta, gedung udah depan mata, belum tentu 1 jam lagi turun tuh. Ribet nyari parkir, makanya kan taksi online laku. Karena tinggal turun di lobi, nggak usah mikirin parkir. Ya. Dan karena namanya tujuannya yang penting nyampe, ya kita lihat ini berapa orang di sini yang mungkin udah pernah ke Tanah Suci, emang punya pesawat? Coba kalau punya mau parkir di mana? Sekali lagi, yang penting nyampe. Jadi lama-lama dia ketika ngelihat ada tetangganya mobilnya bagus, tadinya dengki, ngambek, sekarang, ya udah ya, alhamdulillah bagus atuh mangga. Ya. Kadang ada yang maksain beli mobil baru supaya nggak kalah sama tetangganya ke. Jadi pusing sama cicilan ya. Biasa ke masjid tinggal lurus, ini muter komplek dulu biar kelihatan. Capek sekali ya. Nah, tadi zuhud meninggalkan sesuatu yang yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Di atas zuhud ada satu tingkatan lagi yang lebih tinggi. Waro, pernah dengar? Terjemahan paling umumnya mah disebutkan hati-hati. Padahal beda tipis sama zuhud. Tadi zuhud apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Waro itu apa? Meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Tipis ya. Satu apa? Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Waro meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Ya. Dan itu dicintain orang beneran. Jangankan ke waro ya, zuhud aja kayak misalnya tadi.
Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, kamu dicintain manusia. Apa contoh? Orang suka harta, orang suka jabatan, orang suka popularitas. Kita misalkan ternyata B aja ngelihat itu teh. Biasa aja. Maka orang kan seneng, enak tuh urusan sama dia. Nggak gila duit, nggak gila terima kasih. Udah deh urusannya sama dia aja enak. Cinta orang, bismillah. Di saat mungkin di luar sana, Pak minta tolong bantuin ini. Oke boleh, tapi 50.000 ya. Kadang ada, Pak saya ngerti kalau harus ngasih upah mah. Tapi kalau segala serba disebut-sebut, kadang bikin orang gak nyaman. Ya. Apalagi kadang kalau jelas-jelas bantuannya yang bismillah mudah-mudahan untuk akhirat ya. Tapi kalau serba disebut-sebut kan orang gak nyaman. Nah waro lebih tinggi lagi. Contoh-contoh sederhana ya. Yang ngantor. Kan di kantor ada printer. Nah, hati-hati. Numpang ngeprint selembar, istri mau dagang kolang-kaling. Gak izin sama bosnya. Hati-hati. Bosnya kan beli tinta, printer sama kertasnya untuk apa? Urusan kerjaan. Kita gak izin. Kalau ternyata dia gak ridho tuh. Selembar kertas gitu demi Allah kan. Ada tanggung jawabnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan, keburukan, sedikit pun itu pasti akan ada tanggung jawabnya nanti. Maka gimana tuh baiknya izin, yuk jangan mentang-mentang, sekertas doang kok. Di kantor pulpen ada 80 pak, saya ngambil satu buat di rumah. Yuk atuh coba ngejaga ya. Akad kerja kita misalkan jam 9 sampai jam 5. Jam 2 kerjaan udah beres. Ngurus dagangan online saya, ada pesanan. Ya. Punten. Kita kan perjanjiannya itu. Untuk urusan kantor. Kita pakai buat urusan sekehendak kita. Gimana kok kalau terlanjur? Minta kehalalannya. Bos, saya izin. Kenapa kemarin juga ada yang nanya, kok kalau pengen kayak gitu, tapi saya pengen sholat duha, tapi itu udah masuk jam kerja, gimana? Minta kehalalannya kepada bosnya. Bos, saya izin boleh nggak sholat duha? Biasanya bosnya paling jawab, ya nggak apa-apa. Karena pernah ada kejadian kayak gitu juga. Bosnya pun non-muslim, tapi dia jawab kayak gini, selagi kerjaan kamu beres, kalau udah beresnya mau sholat silakan. Ya, nah, kamu sholat duha itu jam berapa? Jam 8 sampai zuhur? Enggak kan? Iya, enggak. Paling berapa? Misalkan 15 menit. Tapi yuklah, biasakan minta kehalalannya. Karena kalau enggak, tanggung jawab. Sedangkan kalau sanggup seperti ini, dicintai Allah, bismillah. Dan ada kitab adab ya, kalau kalian belajar atau kuliah lagi jurusan hadis, enggak semua, tapi biasanya pakai belajar kitab adabnya, kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim dari Imam Ibnu Jamaah, di bab bahasan tentang memilih guru. Beliau menyebutkan kriterianya, yang nomor satunya bukan yang paling banyak ilmunya. Tapi beliau menyebutkan kriteria guru terbaik menurut kitab adab itu, nomor satunya adalah carilah guru yang paling waro. Karena orang waro ini nggak akan berani ngomong yang sekiranya Allah nggak ridho. Jadi pasti niatnya dijaga, nasihatnya pun murni, bismillah. Murni karena sayang, bukan karena pengen embel-embel yang lain. Ya. Jadi cintai Allah. Belajar waro. Mau siap belajar waro? Siap Ibu? Siap tidak? Kalau siap, latihan ya. Latihan paling gampangnya, nanti nyampe rumah, Bapak Ibu langsung ke dapur. Ngapain kok? Terus cari tabung gasnya warna apa? Bisi, misal ternyata yang 3 kilo, mungkin belum pernah baca kali ya. Coba dilepas, taruh meja, ada tulisan apa di situ? Hanya untuk masyarakat, mari bercermin, apakah saya miskin? Ayo, latihan waro ini. Punten, kenapa dia murah? Di sub? Berarti ada orang yang seharusnya jadi pembeli itu. Ya. Terus tahu-tahu orang yang seharusnya berhak beli, jadi nggak bisa beli karena sudah dibeli oleh orang yang kaya, yang seharusnya tidak boleh beli. Zolim nggak? Demi Allah ada tanggung jawabnya itu nanti di akhirat.
apalagi yang kalau ternyata kelangkaan kemarin gara-gara ulah 1-2 orang, gimana tanggung jawabnya di hadapan jutaan manusia itu? Ya. Tapi yuk atulah. Saya sampai googling waktu tahu tentang itu. Ya juga ya. Maka dicari definisi masyarakat miskin menurut undang-undang. Nanti coba cari kira. Yang saya temuin, saya lupa pasalnya, tapi saya ingat betul. Adalah orang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Jadi kalian penghasilannya misalkan 1.550.000, mohon maaf, tidak miskin. Ya. Walaupun ada komanya sih. Dan kita belum bahas inflasi. Walaupun ada komanya, yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 dan para pedagang kecil. Kecil dagangannya ya, bukan kecil orangnya, ya. Kan iya juga kan, gimana ceritanya kalau misalnya pengen dagang dipikul bawa tabung gas 12 kilo kan kasihan. Jadi nggak apa-apa mereka pakai yang 3 kilo. Tapi yuk bismillah. Ya. Itu ada hak punya orang di situ. Coba dilatih. Ganti semua 12 kilo ya. Tapi ada juga yang berpendapat nanti dulu kok gaji saya memang 3,5 juta, tapi dipotong untuk kontrakan, dipotong ini, jadinya bersihnya tinggal 900.000, berarti di bawah 1,5 juta kan? Iya bu, iya, mangga, lah ya. Cuman gitulah, saya kalau ketemu orang-orang waro tuh Masya Allah ya. Misalkan karya wisata, dia bawa odolnya mah udah di kamar mandi, dia bawa sikat giginya mah, tapi hilap, lupa bawa odol. Dan di situ ada odol kita tuh di kamar mandi. Nah kayak kita mah kan biasanya pakai weh, nanti keluar tinggal izin. Itu mah dia bela-belain keluar dulu. Punten ini odol punya siapa ya? Oh punya si AA yang itu. Boleh saya minta kehalalannya, minta sebiji jagung aja. Oh iya mangga, pakai aja dulu nanti keluar baru minta. Saya takut nggak ada umur nyampe keluar kamar mandi. Segitunya ya. Kan ngedengarnya kayak asa senang urusan sama orang kayak gitu teh. Yang dituju ada Allah soalnya. Saya ingat pernah cerita gini. Ada orang pemuda mau jual motor. Terus ditanya sama COD, ketemu sama yang calon pembeli. Ini motor pernah jatuh nggak dek? Pernah pak, 2 kali malah. Terus, nggak cuman jatuh, kena banjir 2 kali. Kena hilang sekali, tapi jodoh masih milik lagi. Beli bingung, dek kok dibilangin semua? Maaf ya dek, gara-gara adek bilang kayak gitu, saya malah jadi gak mau, gak tertarik dengan motornya. Gak apa-apa. Yang nentuin beli atau enggak kan Allah. Saya cuma disuruh oleh Allah, jujur, gak berani. Saya bisa aja bohong tapi enggak, disuruh waro. Iya dek, maaf ya, gak jadi beli. Adek sih bilang, saya jadi gak mau. Saya jadi gak tertarik sama motornya. Tapi saya jadi tertarik sama si adek. Adek udah nikah belum? Belum pak, emang kenapa? Si bapaknya jawab, sama apa deh, saya juga belum nikah. Dikira mau diajak ini ya, jadi mantu. Ya begitulah ya. Tapi ketemu sama orang kayak gitu seneng tidak? Kan nyaman gitu urusan sama dia teh. Ya. Karena tahu dia yakin betul saya nggak akan ketukar rezekinya. Yakin saya tidak mungkin mati kalau misalkan Allah tidak izinkan saya mati. Orang nggak mungkin jahatin saya kalau misalkan saya tidak diizinkan jadi korbannya oleh Allah. Kalaupun dia jadi korban kejahatan, dia nggak sibuk nyalahin dasar maling kurang ajar. Iya kurang ajar namanya ge maling. Kalau soleh nggak akan nyolong. Dia lebih sibuk mikirin, ya Allah, apa yang mengundang dosa ini terjadi? Karena saya tahu itu motor, mau kuncinya di jok, BPKB-nya di dalamnya, uang sisa buat lunasin cicilannya pun ada di dalamnya. Kalau kata Allah nggak hilang, di pinggir jalan juga ada yang nyimpenin. Tapi kalau kata Allah harus hilang untuk jadi penggugur dosa, mau ditaruh di dalam ruang bawah tanah juga bisa hilang. Maka pasti diundang oleh dosa saya. Sibuknya kayak gitu, enak. Ya. Ya latihan paro ya. Siap ganti tabung gas. Enggak, silakan dulu ya. Pokoknya jangan ambil yang sekiranya bahaya bagi akhirat kita. Hati-hati. Kalau udah kepalang, yuk minta kehalalannya. Pak, tadi saya punten. Ini sendal saya pinjam untuk ke wudhu.
Karena kalau saya pakai sepatu ribet kaos kaki sama ininya, ternyata ini sendal bapak ya. Mohon ridhonya ya pak. Tadi di atas bahasannya tentang waro soalnya. Ya udah ya bagus ya alhamdulillah gitu ya. Pertama kalau nggak makan seenggak punten ya. Sambil nunggu entah di stasiun atau di rumah siapa atau di gedung entah di mana, di masjid kadang sambil nunggu colokan nih lobet ngecas, udah izin belum tuh, ayo sih ya. Itu bayar listriknya pakai dana umat. Kita pakai, buat depo lagi main judi, rusak, udah itu ngaco asli, ya. Udah jangan deh, jaga, ya. Jangan, belajar waro, bismillah. Allah cinta, manusia cinta. Yang terakhir, tadi, orang yang punya kemampuan untuk mengetahui kekurangannya sendiri, ini mahal. Karena tadi sekali lagi ada orang baru sadar dirinya punya kekurangan tuh harus berantem dulu sama temennya. Ada orang berkata, saya setahun terakhir kerja dipecat 14 kali, dasar 14 perusahaan ngaco semua. Nanti pas dia ngelamar ke yang 15 baru mikir, masa iya 14 perusahaan ngaco semua? Jangan-jangan saya yang emang kerjaannya nggak bener. Baru mulai berubah. Ada orang misalkan, temenan selama 30 tahun, setiap 6 bulan ganti teman, sebulan ganti teman. Dasar mereka teman gak ada yang benar. Masa iya ratusan orang gak ada yang benar semuanya? Jangan-jangan saya yang bikin mereka gak nyaman, jadi selek melulu. Akhirnya perbaiki diri. Ada yang usia misalkan sudah 50, kok teman-teman saya punya ini itu, takwa, soleh, saya malah punya utang. Jangan-jangan saya selama ini jalan hidupnya gak benar. Tuh ada yang gitu dulu. Makanya kalau ada orang yang punya kemampuan untuk tahu kekurangan dirinya tanpa harus melalui itu semua kan mahal. Dan ini diajarin loh oleh para nabi-nabi kita. Contoh, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosa yaitu memakan buah yang terlarang. Pertanyaannya, kalau udah pernah dibaca ya, aslinya iblis ngegoda Nabi Adam kan gak mempan, ya gak? Akhirnya ngegoda siapa? Istrinya. Namanya Nabi Adam sayang dengan Siti Hawanya. Akhirnya tergelincirlah berdua. Ketika akhirnya dihukum, punten ini mas saya ngebayangin ya. Kalau mungkin itu saya, mungkin bakal ngomongnya, ya Allah pan engkau tahu itu mah iblis yang ngegoda saya nggak mempan, dia malah godain istri. Iblis sama istri saya yang dihukum, kenapa saya ikut kena hukuman? Saya mah korban ya Allah. Gitu. Ya tentu nggak logat Sunda kayak gitu ya. Nabi Adam kan bukan orang Sunda ya. Tapi kan, apakah beliau sibuk nyalahin? Apa yang beliau sampaikan? Quran surat 7, Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Bahkan ngewakilin istrinya, udah nggak apa-apa saya. Ayah bertanggung jawab. Kami yang zalim ya Allah. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Enggak nyebut iblisnya sama sekali. Kita gini deh, udah di kelas mau sekolah, tahu-tahu diajak bolos yuk, berangkat. Ketangkap sama Pak Guru. Kita yang diajak ketangkep, yang ngajak gak ketangkep. Ngomong apa di depan Pak Guru? Pak, saya mah diajak. Ya. Kan sama, Nabi Adam bisa ngomong gitu kalau mau jujur. Ya Allah, pas saya mah korban, jujur nama. Enggak. Saya yang salah ya Allah. Saya yang salah. Iblisnya ngomong apa? Quran surat 15 ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Ibarat maling ditangkap. Terus ditanya, Bapak kenapa maling? Allah sih jadiin saya maling. Gitu jawaban iblis. Ya. Ada juga jenis orang kayak begini ya. Bapak kenapa korupsi 1 miliar? Oh di luar sana ada yang 10 miliar. Itu jawaban macam apa? Ya kalau mau dicari yang lebih gede mah ada melulu. Ya. Berlomba-lomba lagi ya. Udah mah yang 300T. Sekarang ada lagi 193 kali 5. Ya. Satu kebayangnya ya Allah. Kita tahu ya. Tidak akan maju langkah anak Adam. Langkah seorang manusia di hari kiamat sebelum ditanya 4 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya. Hartanya. Bahkan harta pertanyaannya 2. Dapatnya dari mana? Mau dipakai untuk apa? Di riwayat yang lain, di hadis riwayat Imam Bukhari, ada hari di mana nanti dinar dirham gak berlaku lagi. Sedangkan ketika kita berbuat zolim, maka
Yang berlaku apa dong? Kalau di dunia kita masih bayar nyogok. Nih deh uang ganti rugi. Di sana yang laku apa? Amal soleh. Maka amal soleh kita ditransfer ke orang yang terzolimi. Bagaimana amalnya habis? Dosa kitanya diangkut sama orang yang terzolimi. Maka bayangkan kalau ada orang yang baru, ada satu orang yang nuntut pahalanya udah habis. Begitu nengok di belakangnya, masih ada jutaan lain orang yang pernah dia zolimi. Iya, dapat misalkan berapa T waktu ngelakuin di dunia. Emang laku duitnya di sana? Meninggal juga nggak kepake. Yang ada direbutin anak cucunya. Kau kenal guru PAUD? Sebulan gajinya 250.000. Kan untuk zaman sekarang mah ya Allah 250.000. Tinggal berenam. Dia sudah yatim, jadi tinggal di rumah itu ada dia, ibu kandungnya sama adik kandungnya 4. Gimana hidup berenam 250.000? Tapi bismillah, ayo kalau mau dikenalin hidup. Ada aja rezekinya. Iya, nggak bisa makan daging import setiap hari jelas. Kadang nasi pakai tempe, kadang nasi pakai telur. Tapi cukup bismillah hidup. Adik-adiknya sekolah gimana? Ngapalin Quran semua, beasiswa semua. Sedangkan, mohon maaf ya, yang korupsi mungkin yang mikir, yes, cuma 6,5 tahun, masih ada sisa, ini buat uang, buat anak kuliah, buat istri foya-foya misalkan. Yakin ada waktu sampai 6,5 tahun lagi masih hidup kene, masih hidup. Kita kalau mau jujur yakin ini pada nyampe rumah nanti malam. Kan hati-hati itu yang pada duduk di bawah kipas, di bawah itu. Enggak, tenang aja ya. Di bawah speaker hati-hati ya. Enggak, kalau kata Allah tidak terjadi apa-apa. Mau speaker kayak mau lampu kayak mau kipas kayak Gunung Merapi mau tsunami juga nggak akan terjadi apa-apa kalau Allah tidak izinkan. Ya. Tapi beneran lingkaran koko yang di Thailand memang mereka bukan koruptor tapi bandar judi. Mereka duit bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal, bahkan mereka bisa bangun sekolah sendiri khusus untuk anaknya. Coba bayangin, beli tanah sendiri, bayar arsitek lagi, hanya buat anaknya bikin sekolah. Walaupun akhirnya dikomersilkan. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, ya Allah, anaknya ada yang jadi LGBT, ada yang mengkhianati bapaknya, nyolong dari bapaknya sendiri, ada yang mati overdosis narkoba. Iya, pendidikan perlu biaya. Tapi masalahnya biayanya dari mana dulu? Kita akan disuruhnya ngejarnya yang berkah, bukan yang banyak. Sekedar banyak mah kita punten ya. Wah, kalau pada pengen ya jangan pada kerja, wah. Mendingan pada jadi koruptor. Supaya ada yang bilang gitu juga. Ngomongnya di depan ini lagi, ada pedagang kaos kaki jualan. Berapa Pak? 10.000, modal 8.000. Bapak ngambil untung cuma 2.000. Diledekin kan. Mendingan Bapak jadi koruptor Pak, jangan jualan kaos kaki kalau mau kaya. Dia jawab, dagangan saya baru sukses bukan ketika saya kaya. Tapi ketika dagangan saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk nyempurnain nutup auratnya. Sukses berarti dagangan saya. Ajib ya jawaban. Ya. Yuk, Nabi Yunus juga gitu. Sekedar lelah dakwahin umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus. Kita sengaja ninggalin sholat, mungkin pernah nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak. Kan bahkan kronologi kisahnya ketika akhirnya meninggalkan umatnya di laut, kelebihan beban, harus ditentuin siapa satu yang harus dibuang, diundi. Yang dapat Nabi Yunus lagi. Diundi, yang dapat Nabi Yunus lagi. Mau nggak mau akhirnya dibuang. Dimakan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan perut ikan. Ketika di dalam perut apa komplain? Ya Allah pan saya teh Nabi, mau gini-gini teuing ujian teh? Enggak. Malah ngomong apa? Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku yang zalim. Bukan salah siapa-siapa, salah saya sendiri. Kayu, kan kita kan stres salah fokus. Contoh artis. Selingkuh ketahuan. Kalau yang dia sibuk pikirin adalah popularitas, followersnya berkurang, kontrak sinetron diputus, endorsan hilang. Kalau itu yang dipikirin, stres pasti. Berarti apa yang seharusnya dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini, aku jadi diampuni Allah. Kan?
Anggaplah dia berhasil nyewa pengacara mahal, membersihkan nama baiknya, netizen kembali cinta, tapi dia belum tobat sampai mati, Allah belum ampunin, repot demi Allah. Atau kebalik, mungkin netizen masih mencaci, masih menghina, tapi dia sudah setiap malam nangis, sujud, ampun, ya Allah ampun, tobatan nasuha, Allah udah ampunin, siapa yang bisa menzolimi kalau tanpa seizin Allah? Istilah. Tergantung fokusnya ya. Terus ada yang bilang, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Saya tanya, kenapa Pak? Tapi saya diturunin jabatan. Rasaan Bapak 2023 naik jabatan 3 kali, turun cuma sekali. Dan di luar sana Pak, ada yang gak pernah menjabat apapun. Jangankan direktur kayak Bapak, jadi ketua grup WA juga gak pernah Pak. Jadi ketua grup WA itu ketua paling gampang loh Bu. Ibu tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, udah. Langsung jadi ketua. Admin sih ya. Mau pakai mahkota kayak diselempangin kayak terserah ya. Tapi ada yang bahkan gak pernah dia memimpin apapun, gak ngerasa sakit, gak ngerasa menderita, gak ngerasa sial. Isi ininya weh. Makanya kan, kok dia sholat sih sholat kok. Tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, waktu hilang duit nangis. Duit berarti isinya. Kalau dia sholat sih sholat kok. Ke pengajian juga pernah datang meskipun waktu kampanye doang ya. Tapi begitu ketinggalan sholat gak pernah nangis. Tapi kalau waktu gagal nyalek gila ya. Ya udah berarti di hatinya. Itu ya. Maka bismillah. Yuk bisa tahu. Karena kan kita kadang suka susah ya ngelihat kekurangan diri sendiri. Saya seumur-umur juga kalau nggak pakai kaca nggak pernah lihat punggung sendiri. Gimana ngelihatnya? Ya. Tapi kan orang bisa ngelihat, oh itu ada noda, ada itu. Dan selevel Nabi yang mulia, ada yang paling mulia, paling istimewa, ada yang nggak suka, apalagi kita yang hina betulan. Nah, kalau ada yang jadi haters, haters itu sebetulnya aset. Orang yang benci kita, karena orang kalau udah benci sama kita, dia bisa bela-belain begadang sampai bermalam-malam hanya untuk nyari foto kita yang paling culun di Facebook. Cari itu aibnya. Kuota beli sendiri, nggak minta rembes. Nggak makan, nggak tidur, nggak minum. Besoknya tipes. Besoknya tipes dia ke klinik 24 jam, bayar sendiri, nggak minta rembes. Begitu tahu aib kita, dibongkar sama dia, di umum, bagi kitanya apa? Saya jadi tahu itu kekurangan saya. Oh ternyata itu yang harus saya perbaiki. Nah kalau kita ngambek berarti, apalagi ternyata kekurangan itu beneran ada pada diri kita. Ngambek, ya aneh berarti. Mungkin Tuhannya mulut orang. Dan dia ngelakuin itu semua rela. Kalau di sini ada perusahaan, di dalamnya biasanya punya jasa akuntan. Ada orang kerja sebagai akuntan. Akuntan kan kerjaannya sama, nyari kesalahan. Kesalahan hitungan, segitunya duit orang dihitungin bukan duit dia. Ya. Tapi akuntan Pak, nyari kesalahan dia dibayar. Haters kita, kalau nggak suka sama kita, dia nggak dibayar untuk ngelakuin itu semua. Maka kesetiaan apa lagi yang kita ragukan dari haters kita? Tapi diumbar, tapi ya udah, Bismillah lah. Aslinya kehinaan yang disebut di mulut dia lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Kalau mau jujur. Ya. Cuman kalau Tuhannya kita mulut orang, 100 pujian bisa sakit hati gara-gara 1 cacian. Ya. Lagian udah sedikit apa yang disampaikan oleh orang itu. Dan jujur, kapan sih kita tambah baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau dikoreksi meskipun pahit. Koreksi ya, koreksi. Ya udah istilah. Orang mau biarin lah, mau ngomong gimana juga. Selagi nasihatnya membangun mah enggak. Tapi kalau cuma julitan doang mah capek sekali. Kalau surganya mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto, tahan nafas, pegel. Maaf ya Bu, ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, ngap ya. Nah, nafas wae. Capek tidak? Capek. Foto jalan-jalan 700 foto. Itu kayak karena memori habis. Emang yang diupload berapa foto? 1. Itu buat apa 700 foto kali kan kudu nggak kering giginya nyengir wae.
biar bisa besok foto lagi, harus dihapusin dong fotonya, Bu. Yang dihapus yang mana? Yang ibunya cantik atau ibunya jelek? Jelek. Pas ibunya jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya loh itu. Makanya suka berantem, Bang. Teteh, foto kemarin mana? Aku minta dong. Ya, udah saya hapus. Si teteh mana aku bajunya nyewa? Masa aku udah ngulang lagi? Ya. Gelut tuh 10 tahun gak ngomong. Udah ya, capek sekali. Sampai jam berapa saya? Pas, ini jamnya bener gak ini? Semenit lagi berarti. Ya, segitu dulu ya. Dan 3 hal tadi yuk bisa kita amalin. Gitulah kalau kata guru saya, dinasehatinnya 2 menit. Kalau di breakdown ya 1 jam juga ujung-ujungnya. Tapi ya bismillah. Kalau bisa kita amalin, mudah-mudahan jadi bakal kita sukses di dunia wal akhirah. Mohon maaf lahir batin, kalau ada salah tolong dimaafkan, dinasihati, dikoreksi, murni dari bodohnya saya. Jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita lanjutkan kepada guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.